السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan ucapan para ulama dalam masalah niat ini, dan khususnya yang berkaitan dengan masalah beratnya untuk memperbaiki niat. Berkata Ibn Rajab, wal naqtasir ala hadha al-miqdar min al-kalam an al-ikhlas wal-riya' fa inna fihi kifayah. Pembahasan kemarin tentang masalah riya, masalah keikhlasan, itu kami cukupkan, kata beliau, bi hadzal miqdar. Ini segini saya kira sudah cukup. Fa inna fihi kifayah. Itu sudah mencukupi. Wabil jumlah, kesimpulannya, fama ahsanu qawla Sahal ibn Abdullah at-Tusturi. Kesimpulannya, betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Sahal ibn Abdullah at-Tusturi. Dia berkata, laisa 'ala an-nafsi syai'un ashaqqa min al-ikhlas. Tidak ada sesuatu dalam jiwa ini yang lebih sulit daripada keikhlasan. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena keikhlasan itu tidak menyisakan bagian untuk jiwa. Tidak menyisakan bagian untuk nafas. Untuk jiwa ini, untuk selera ini. Yang namanya keikhlasan adalah memurnikan niat amalannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa bagiannya bagi hawa nafsu? Tidak dikasih bagian. Hawa nafsu itu biasanya suka dipuji, suka disanjung, suka dikasih imbalan, suka dikasih berbagai macam imbalan-imbalan, apakah duniawiyah ataupun yang berbentuk pujian-pujian. Ini kalau keikhlasan, berarti jiwa ini tidak diberi apa-apa. Semuanya untuk Allah. Maka kata Abdullah atau kata Sahal ibn Abdullah at-Tusturi, tidak ada yang lebih berat bagi jiwa ini selain keikhlasan. Itu yang paling berat. Kenapa berat? Karena tidak memberikan untuk jiwa ini sedikit pun bagian. Semuanya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun setelah itu dia mungkin mendapatkan pujian, mendapatkan ucapan jazakallah khair, itu bukan yang dicari. Tapi yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka susah keikhlasan ini. Ucapan lainnya dari Yusuf ibn Husain Ar-Razi
Ar-Razi, yakni dari negeri Rai. Tapi entah memang semua para ulama dari negeri Rai itu dinisbahkannya dengan Ar-Razi, menjadi Zai, Razi. Padahal asalnya desanya atau kotanya namanya Rai, Bilya, bukan Bilzai. Tapi semua yang di sana disebut Ar-Razi, Ar-Razi, Ar-Razi. Beliau berkata rahimahullah, a'azza syai' fid dunya al-ikhlas. Yang paling sulit di dunia ini adalah keikhlasan. Kalau tadi dikatakan yang paling sulit dalam jiwa, sekarang malah dalam dunia. Di dunia ini tidak ada yang lebih berat di antara atau di atas keikhlasan. Tidak ada yang lebih berat. Wa kam ajtahid fi isqatir riya an qalbi. Betapa banyak aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya, untuk menghilangkan riya dari hatiku. Wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Tetapi seakan-akan riya itu tumbuh lagi dalam bentuk yang berbeda. Ketika dia muncul terbesit di jiwanya keinginan untuk dipuji, dia lawan. Tidak, saya niatkan amalan itu karena Allah, untuk Allah, bukan karena dipuji. Tiba-tiba muncul lagi dalam bentuk lain. Fulan katanya menjanjikan barang siapa yang melakukan hal ini, dia akan memberikan sedekahnya kepadanya. Iya, saya dengar kemarin. Mudah-mudahan saja saya yang dapat dengan ibadah ini. Muncul lagi, bentuk lain lagi. Dan terus begitu. Kata beliau, kata Yusuf ibn Husain Ar-Razi, aku sudah berupaya untuk menepis riya tadi, tiba-tiba muncul lagi, tumbuh lagi dalam bentuk yang lain. Ibnu Uyainah rahimahullah juga mengatakan hal yang senada. Kata beliau rahimahullah bahwa Mutarrif Ibn Abdullah ketika berdoa, dia mengucapkan doanya, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dari apa-apa yang aku telah taubat daripadanya, tetapi aku kembali lagi kepadanya. Wa astaghfiruka, dan aku meminta ampun kepadamu bima ja'altuhu lak ala nafsi thumma lam ufi bihi lak. Aku meminta ampun pula kepadamu ya Allah, beristighfar dari apa-apa yang aku amalkan dengan niat untukmu, tetapi kenyataannya di tengah-tengah berubah. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Uyainah menukil ucapan Mutarrif bahwa biasa terjadi yang seperti itu, sehingga mereka menganggap ini berat. Sampai-sampai taubatnya, ya Allah aku bertaubat dan minta ampun dari apa-apa yang aku sudah niatkan di awalnya untukmu, ternyata muncul niat-niat lain di tengah-tengah. Maka aku minta ampun kepadamu, aku beristighfar. Mimma ja'altuhu lak, dari amalan-amalan yang aku niatkan untukmu, fi nafsi, ala nafsi, di jiwaku, aku niatkan untukmu, thumma lam ufi bihi lak, ternyata aku tidak menunaikannya sempurna, utuh untukmu. Ya Allah, aku salat untukmu, niatnya. Ternyata tidak utuh untuk Allah, ada bagian-bagian lain diniatkan untuk orang lain atau untuk makhluk dan untuk selain Allah. Wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak fa khalata qalbi minhu ma qad alimt. Dan aku juga minta ampun kepadamu dari apa-apa yang za'amtu anni aradtu bihi wajhak, yang aku mengaku-ngaku kalau itu aku niatkan untuk mengharapkan wajahmu, ternyata di hatiku tercampur dengan sesuatu yang kau maha tahu tentangnya. Ini menunjukkan bahwa para ulama manusia dan mereka merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kadang-kadang niat itu terus diganggu oleh syaitan. Kadang-kadang niat yang ikhlas terus berupaya untuk dirusak oleh syaitan, sehingga kadang-kadang terbersit,
Kadang-kadang terpikir ria, ditepis lagi, muncul lagi dengan warna yang lain, dilawan lagi, muncul lagi dalam bentuk lain, dilawan lagi, terus demikian. Perjuangan dalam keikhlasan. Berarti keikhlasan tidak gampang. Keikhlasan itu butuh ijtihad. Keikhlasan itu butuh perjuangan. Demikian, akhir dari pembahasan masalah niat yang dibahas dari sisi tauhid atau dari sisi ulama akidah. Pembahasan berikutnya adalah niat yang dibahas dalam fiqh, dalam ulama fiqh. Maka dipisahkan dengan fasal. Faslun, pasal. Wa amman niyah bil ma'na alladhi yadhkuruhu al-fuqaha. Adapun niat yang dipahami oleh para ahli fiqih, yaitu yang membedakan antara ibadah dengan adah, yang membedakan ibadah dari adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari, wa tamyizul ibadat ba'dihha an ba'd, atau membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini niat yang dibahas dalam fiqih adalah niat yang membedakan satu ibadah dari sesuatu yang kebiasaan, atau membedakan satu ibadah dari ibadah lain. Niat yang membedakan ini adalah pembahasannya di dalam bab fikih. Seperti contohnya al-imsak, yang kebetulan kita di bulan Ramadan, ya. Maka contohnya tepat sekali al-imsak. Imsak itu menahan diri dari makan dan minum. Al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, yaqa' taratan hamiyah. Menahan diri dari makan dan minum kadang-kadang terjadi hanya karena hamiyah. Hamiyah itu semangat emosi. Orang yang marah, mutung, saya nggak mau makan, saya nggak mau minum. Mogok makan, mogok minum. Karena emosi, karena hamiyah. Wa taratan li'adamil qudrah 'alal akal. Kadang-kadang terjadi pula orang tidak makan, tidak minum bukan karena masalah mogok makan, mogok minum karena marah, bukan, tetapi karena memang tidak mampu. Mulutnya dalam keadaan sakit, tidak bisa disentuh apapun apalagi makanan, akan terasa sakit, sariawan yang dahsyat, sehingga dia menutup mulutnya dan tidak mau makan. Makan enggak, minum enggak. Atau ada penyakit-penyakit lain yang dia tidak bisa makan, nggak bisa minum. Maka dia dalam keadaan imsak, menahan diri dari makan dan minum. Tapi niatnya beda lagi. Yang ketiga, wataratan tarkan lisyahawati lillah. Kadang-kadang pula ada orang yang tidak makan dan tidak minum karena meninggalkan syahwat makanan dan minuman ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa ini? Ibadah puasa. Berarti yang pertama dan kedua bukan ibadah. Yang mogok makan, apakah dapat pahala? Dapat pahala. Yang dia lakukan bukan ibadah. Yang kedua, ya perkara yang mubah. Karena dia dalam keadaan tidak mampu, ya tidak makan. Sampai dibawa ke rumah sakit diinfus. Ini ikhwanifidina azakumullah. Berbeda dengan yang ketiga, yang dia tidak makan, tidak minum, disertai niat. Perbedaannya adalah niat. Yang tadi tidak disertai niat. Yang pertama malah disertai emosional, kemarahan. Tetapi yang ibadah ini disertai dengan niat ibadah kepada Allah. Dengan aturan-aturan yang digariskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti man lam yubayyitin niyah, barang siapa yang tidak bermalam dengan niat, maka tidak ada puasa baginya. Karena sama saja dengan orang yang mogok makan, sama saja dengan orang yang sakit tidak makan dan tidak minum, dan sama saja dengan orang yang mau dioperasi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kamu jangan makan, jangan minum sekian jam, karena mau dioperasi. Kamu ini tidak makan, tidak minum, kenapa? Loh saya puasa. Ya kalau kamu puasa, Ramadan khususnya, karena puasa sunnah, boleh tanpa bermalam dengan niat. Yang harus bermalam dengan niat adalah puasa wajib.
Ini puasa Ramadan. Maka malamnya harus punya niat di dalam hati, besok saya akan puasa. Fayahtaju fi siyami ila niyatin liyatamayyaz bidzalik. Maka mesti pada ibadah puasa harus ada niat khusus yang dengan niat itu membedakan dari mogok makan, membedakan dari tidak makan karena tidak mampu, membedakan dari puasanya orang mau dioperasi. Dibedakan dengan niat. Wa kadzalikal ibadati kas-salati was-shiyam. Demikian pula ibadah-ibadah lain, ibadah salat, ibadah puasa, ada yang wajib, ada yang nafil. Kalau tadi dibedakan dari apa? Dari adah. Satu kebiasaan saja, satu ibadah. Sekarang ibadah dengan ibadah lain, seperti puasa dengan puasa lain, salat dengan salat lain. Karena puasa bermacam-macam, salat pun bermacam-macam. Maka di sini dikatakan as-shalah was-shiyam minha fardun wa minha naflun. Di antaranya ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Puasa ada wajib, ada sunnah. Salat ada salat wajib, ada salat sunnah. Wal fardu yang wajibnya ya tanawwa aidan anwa'an, yang wajibnya pun bermacam-macam. Salat wajib ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Wasaumul wajib taratan yakunu shaum Ramadan. Puasa wajib juga ada bermacam-macam. Ada berapa macam puasa wajib? Perasaan cuma Ramadan saja, iya. Padahal tidak, ada puasa wajib lain. Kalau ada orang yang bernazar untuk puasa, kalau saya begini saya akan puasa, maka ketika Allah kabulkan apa yang diharapkannya, dia wajib puasa. Namanya puasa nazar. Wajibnya wajib. Bahkan wajibnya lebih aneh lagi, lebih dahsyat. Kenapa? Karena kalau puasa Ramadan orang yang tidak mampu dan tua bisa fidyah. Kalau puasa nazar harus dipuasakan oleh anak turunannya. Ini perbedaannya. Karena harus puasa. Apalagi puasa yang wajib, puasa kafarah. Barang siapa yang tidak mampu untuk berkorban pada haji, maka hendaklah dia berpuasa. Salasata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Harus atau tidak harus? Mesti. Ini khani bin a'azakumullah. Puasa-puasa yang wajib pun ada macam-macam. Maka membedakan satu puasa yang wajib dengan puasa wajib lainnya. Membedakan salat yang wajib zuhur dengan salat yang wajib lainnya. Dan juga salat yang wajib, puasa yang wajib dibedakan dari puasa yang sunnah dan salat yang sunnah. Semuanya itu dibedakan dengan niyah. Dengan niat. Wala yatamayyaz hadza kulluhu illa binniyah. Tidak akan terbedakan kecuali dengan niatnya. Wa kadzalika shadaqah takunu naflan wa takunu fardhan. Sedekah pun demikian. Ada sedekah yang wajib yang namanya zakat, dan ada sedekah yang nafl, yang anjuran atau sunnah, mustahab. Wal fardu minhu zakah wa minhu kafarah. Sedekah yang wajib bisa sedekah disebut zakat, bisa pula sedekah kafarah. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafarahnya membayar atau memberi makan 10 orang miskin. Sedekah bukan itu? Sedekah. Wajib atau tidak wajib? Wajib. Kalau sehari-hari ada orang yang miskin kita beri makan, sedekah bukan? Sedekah. Wajib atau tidak wajib? Tidak wajib. Berarti berbeda sedekah ini dengan sedekah yang itu, walaupun bentuknya sama-sama memberi makan. Wal fardu minhu zakah wa minhu kafarah wa la yatamayyaz hadza kulluhu illa binniyah. Tidak terbedakan semua itu kecuali dengan niat. Fa yadkhul dzalika fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semua itu terkandung di dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.
Kamu puasa. Ketika bersumpah kemudian menembus sumpahnya dengan puasa, kemudian lupa. Dia puasa Senin, puasa Kamis. Ditanya, kamu puasa apa ini? Sudah selesai. Tadi kamu buka puasa. Iya, saya buka puasa. Puasa apa itu tadi? Puasa sunnah. Kamu nggak bayar kafarah. Astagfirullah, saya belum bayar kafarah sumpah tadi. Yang tadi buat kafarah saja. Bisa enggak? Innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa niatnya. Kalau niatnya bukan kafarah, belum kafarah kamu. Walaupun kamu puasanya 3 hari kemarin berturut-turut, tetap kamu belum bayar kafarah. Loh, tapi kan saya sudah puasa. Walaupun sudah puasa, karena niatnya bukan bayar kafarah. Ulangi besok puasa lagi dan niatkan kafarah. Sama dengan orang yang sholat, niatnya sholat duhur. Padahal sudah sholat duhur, dia ini sekarang asar. Niat sholat duhur, aduh terlambat sudah bubar semua. Dia sholat, kalau saya sholat, assalamualaikum. Sholat apa kamu? Sholat duhur. Loh, duhur ini jam berapa? Kamu lihat jam. Dilihat jam 4 lebih. Loh, astagfirullah. Sudah, ya anggap aja tadi asar. Oh, enggak bisa. Kamu sholat lagi. Niatkan sholat asar. Yang kamu niatkan sholat duhur, maka itu sholat duhur. Walaupun kamu sudah sholat duhur. Ini demikian para fuqaha. Walaupun ada khilaf di sana. Karena ada beberapa fuqaha, beberapa ulama yang nanti menyatakan dengan pendapat lain. Tapi sebagiannya berpendapat seperti itu. Kalau niatnya untuk duhur, ya duhur. Berarti kamu belum sholat asar. Kalau niatnya sholat asar, berarti kamu belum sholat duhur. Begitu. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Fi ba'di dzalika ikhtilaf. Dalam masalah ini ada ikhtilaf yang masyhur. Ikhtilafnya sangat terkenal di kalangan para fuqaha, para ahli fiqih. Di antara mereka man la yujib ta'yin an-niyyah li salatil mafruḍah. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak perlu mentakyin, tidak perlu menentukan salatnya salat apa, yang penting salat wajib, gitu saja. Walaupun tidak menentukan duhur atau asar, maghrib atau isya atau fajar, tidak mengapa. Bal yakfi indahu an yanwi fardul waqti. Cukup bagi dia untuk meniatkan saya mengerjakan salat wajib waktu ini. Apa itu? Apa yang lupa saya? Waktu tadi nggak kepikir, selesai baru kepikir bahwa itu salat asar. Menurut pendapat pertama ini boleh. Berarti apa yang kita contohkan tadi, kalau menurut pendapat ini dalam keadaan tidak mengapa, walaupun dia niat salat zuhur waktu tadi, tapi karena itu waktu salat asar diterima sebagai salat asar. Ini pendapat pertama. Tidak perlu menentukan dan mentakyin salatnya salat apa. Wa in lam yastahdzir tasmiyatuhu fil hal, walaupun tidak hadir penamaannya salat apa, zuhur apa asar di kepala ini enggak, tapi pokoknya ini salat wajib, itu sudah cukup. Ini demikian pendapat pertama. Ini riwayat, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa yubna ala hadha, dan dibangun dari pendapat ini ucapan lain, bahwa siapa yang terlewat satu salat dari 5 waktu tersebut, wa nasiya anha, dan dia lupa ainuha, dia lupa ainaha, apa salatnya yang kurang. Saya lupa satu salat belum kemarin itu. Bagaimana kalau dia lupa salat apa yang dia belum kerjakan? Tapi dia kurang satu, yakin saya kurang satu salat kemarin itu, saya mau qadha sekarang. Bagaimana? Kata pendapat ini berarti kamu harus kerjakan 3 bentuk salat. Salat yang 2 rakaat, salat yang 3 rakaat, salat yang 4 rakaat. Karena walaupun ada 5 salawat, tapi bentuknya 3. Salat 2 rakaat, salat 3 rakaat, dan salat 4 rakaat. Maka kamu kerjakan, kata mereka, kata para ulama ini, al-fajr wal maghrib wa rubaiyah wahidah. Salat fajar yang 2 rakaat, salat maghrib yang 3 rakaat, dan salat yang 4 rakaat satu saja. Sehingga terkena salah satunya. Kalau yang lupa maghrib ada yang 3 rakaat. Kalau yang lupa adalah fajar ada yang 2 rakaat. Kalau yang lupa apakah asar ataupun duhur ataupun isya ada yang 4 rakaat. Tidak perlu ta'yin namanya apakah asar ataupun duhur dan seterusnya.
Wa kadzalika dhahaba ta'ifatun minal ulama'i ila anna shiyam Ramadan la yahtaju ila niyatin ta'yiniyatin aidan. Ada pula para ulama, sekelompok mereka yang berpendapat bahwa puasa Ramadan tidak perlu meniatkannya dengan ta'yin. Niatnya secara umum saja, akan niat puasa besok. Kenapa? Karena dikatakan puasa tersebut tidak ada tempat untuk puasa lain. Di bulan Ramadan tidak ada dan tidak mungkin ada puasa lain selain puasa Ramadan. Maka dikatakan tujzi biniyatus siyami mutlaqan. Sah kalau niatnya hanya niat puasa, saya akan puasa besok. Itu sudah sah. Lianna waqtahu ghairu qabil li siyamin akhar. Karena puasanya tidak menerima atau waktunya tidak menerima puasa lain, hanya ada puasa Ramadan. Apakah mungkin di bulan Ramadan niat puasa nazar atau niat puasa kafarah atau niat puasa membayar hutang yang lalu? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Maka cukup niat untuk puasa sudah sah. Walaupun ada pendapat yang merincikannya, meniatkan puasa besok, puasa di bulan Ramadan, hadzal am, adaan lillahi ta'ala secara rinci. Ini juga qaulun, satu pendapat lagi yang merincikannya, walaupun mereka tidak berpendapat untuk dilafatkan di lisan, tapi cukup dalam hati, tapi tetap mereka mengatakan dalam hati kamu harus ada niatnya puasa apa? Niat puasa besok. Puasa apa? Puasa Ramadan. Tahun berapa? Tahun ini. Ada yang sampai merincikan demikian. Tapi demikian pula ada pendapat yang sudah kita baca tadi, bahwa cukup dengan niat puasa sudah cukup, karena di Ramadan tidak ada puasa lain selain puasa Ramadan. Wa huwa aidan riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini pun riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa rubbama haka 'an ba'dihim, dan dihikayatkan pula dari sebagian para ulama, anna shiyam Ramadan la yahtaju ila niyatin bil kulliyah li ta'yinihi bi nafsihi fa huwa karaddil wada'i'. Bahkan ada yang berpendapat para ulama bahwasanya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan tidak perlu niat yang menentukan khusus untuk niat Ramadan, karena itu sama seperti raddul wada'i', seperti mengembalikan titipan. Apakah perlu ada niat? Itu kewajiban, kembalikan selesai. Kewajiban puasa Ramadan, sehingga puasa selesai. Tetapi sudah kita katakan tadi ada riwayat man lam yubayyitin niyah, yang nanti akan dibawakan riwayatnya insyaallah. Wa haka 'anil Auza'i anna zakata kadzalik. Dan Al-Auza'i mengatakan zakat juga begitu. Ketika dia sudah menghitung-hitung hartanya, sudah sampai nisab, berapa jumlahnya, berapa 2,5%-nya, dia keluarkan. Sebagai apa itu? Walaupun dia lupa itu sebagai apa, sudah sah. Karena jelas, dia mengeluarkannya tiap tahun, dan dihitung secara nisab, dan dihitung 2,5% daripadanya, maka itu adalah zakat yang wajib, bukan zakat yang sunnah. Maka kata Al-Auza'i, tanpa niat pun sah. Wa ta'awwala ba'duhum, tapi niatnya adalah melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan tanpa ta'yin. Wa ta'awwala ba'dhum qawlahu ala annahu arada annaha tujzi bi niyyati shadaqatil mutlaqah kal hajj. Yani dipahami dari ucapannya Al-Auza'i tadi, bukan tidak ada niat sama sekali, tidak mungkin. Sebab hadisnya sahih sudah kita bahas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti apa yang dimaksud kira-kira? Yang dimaksud tidak ada niat ta'yin. Ini zakatnya zakat apa, tahun berapa, tidak perlu. Yang penting dia melaksanakan kewajiban, saya niat melaksanakan kewajiban untuk Allah. Itu sudah cukup. Sudah cukup, karena itu otomatis bahwa itu adalah zakat yang wajib. Demikian pula haji, sama seperti itu. Wa kadzalika qala Abu Hanifah, berkata pula Abu Hanifah, "Lau tasaddaqa bin nisab kulli min ghairi niyatin azzahu an zakatih." Barang siapa yang bersedekah sesuai dengan hitungannya, sesuai dengan nisabnya, dengan 2,5%-nya, maka sudah sah sedekah zakatnya
Sudah sah dia telah mengeluarkan zakat. Berbeda toh dengan yang tadi masalah sholat. Walaupun ketika dia niatnya salah dikatakan belum. Puasa-puasa lain selain Ramadan, ketika niatnya belum meniatkan untuk kafarah, belum kafarah. Tetapi kalau yang tidak ada kemungkinan lain seperti zakat tadi, sudah dia hitung secara nisab kemudian dikeluarkan, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali yang zakat yang wajib. Demikian pula haji, dia belum haji orang ini, kemudian berangkat haji. Niatnya untuk ibu saya, niatnya untuk orang tua saya, haji badal. Maka yang terjadi adalah haji untuk dia. Walaupun niatnya salah, tetap haji untuk dia, karena dia belum haji. Haji yang pertama ini, haji yang paling wajib atau yang kewajibannya hanya sekali kan, itu yang dijuluki dengan Hajjatul Islam. Haji Islamnya dia belum. Rukun Islam itu kan haji. Nah haji Islamnya dia belum. Maka dia niat apapun ketika haji, niat untuk fulan, niat saya sunnah, tetap jatuhnya yang wajib tadi. Ini khonibidin a'azakumullah, dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu sami'a rajulan yulabbi bil haji an rajul, bahwa Nabi mendengar ada seseorang yang bertalbiyah meniatkan haji untuk orang lain. Yani labaika hajjan, yani untuk fulan. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepadanya, ahajjta an nafsik, apakah engkau sudah haji untuk dirimu sendiri? Qala la, dijawab belum. Qala hadhihi an nafsik, kalau begitu haji ini adalah haji untukmu. Thumma haji an rajul, baru setelah itu kamu haji untuk orang tuamu, atau kamu haji untuk orang tadi. Ikhwan fillah, azakumullah, perhatikan hadis ini. Kata Ibnu Rajab, qad takallama fi sihhati hadzal hadis, telah dibicarakan tentang kesahihan hadis ini, walakinnahu sahih an Ibnu Abbas wa ghairihi, tetapi yang benar hadis ini memang sahih, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya. Disebutkan oleh muhakkiknya, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih, dan juga Ibnu Majah dalam babul hajj. Berarti hadis ini para ulama menilainya sebagai hadis yang sahih, hujjah, sebagai dalil. Kalau orang itu belum haji untuk dirinya, maka ketika dia meniatkan untuk haji badal, meniatkan untuk haji sunnah, atau meniatkan untuk hajikan orang lain, tetap jatuhnya adalah untuk dirinya. Yang disebut dengan Hajjatul Islam, haji Islamnya dia. Dengan hadis ini. Wa akhadha bidzalika Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengambil hadis ini sebagai dalil, dan juga Imam Ahmad di dalam pendapat yang masyhur dari beliau, dari Imam Syafi'i dan dari Imam Ahmad, menyatakan anna hajjatul Islam tasqut biniyatil haji mutlaqan, bahwa hajjul Islam itu sudah gugur atau sudah terkena dengan niat haji saja secara mutlak. Di sini tasqut artinya sudah terkena, bukan batal. Artinya cukup, walaupun kamu mengucapkan haji secara mutlak, saya mau haji, titik. Haji apa? Untuk siapa? Badal atau haji untuk dirimu? Apakah itu haji sunnah atau haji wajib? Rincian-rinciannya itu walaupun tidak disebut rinciannya, pokoknya saya mau haji. Bagaimana Hajjatul Islamnya? Sah atau tidak sah? Sah. Jatuhnya adalah Hajjatul Islam. Tetap haji Islamnya dia, walaupun salah niatnya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadihi an nafsik, ini untukmu. Kalimat ini untukmu setelah niat apa sebelum niat? Ketika Rasulullah mengatakan pada orang tadi, ini haji untukmu, setelah niat toh, berarti dia sudah awalnya niat tidak dianggap. Loh, saya niatnya untuk rajul. Iya, ini haji untukmu, kata Rasul alaihi wasallam. Berarti kalau dia belum mengerjakan haji yang wajibnya, haji Islamnya, maka dia niat apapun jatuhnya kepada haji Islam itu tadi. Qala
Dikatakan sawa'un nawat tatawwu' au ghairihi, sama saja apakah meniatkan haji sunnah atau haji yang lainnya. Wala yashtarit lil haji ta'yinun niyah, tidak perlu orang haji meniatkan dengan ta'yin, dengan rincian. Saya berniat untuk haji yang wajib, hajatul Islam pada tahun ini dan begini, bukan untuk orang lain tapi untuk diriku, adaan lillahi ta'ala. Tidak perlu rincian yang seperti itu. Cukup dengan niat mutlak bahwa dia mau haji, dia sudah dikatakan sebagai haji yang wajibnya atau hajatul Islam. Faman hajja an ghairihi, ada orang yang haji untuk selain dia, haji badal. Walam yahuj an nafsihi, padahal dia belum haji untuk dirinya sendiri. Waqa'a an nafsihi, maka jatuhnya adalah untuk dirinya. Ada orang kaya sakit, tidak mampu dan merasa saya umurnya sudah, ini sakitnya sakit tua, mungkin saya akan wafat belum haji. Ya fulan ta'al, saya kasih biaya kamu bolak-balik, berangkat hajikan saya. Haji. Ini bagi pendapat yang menyatakan boleh untuk orang lain. Karena ada pendapat lain yang menyatakan bahwa haji badal adalah untuk orang tuanya sendiri. yakni anaknya, cucunya, begitu, keluarganya atau ahli warisnya. Berangkat haji. Ternyata orang tadi itu belum haji. Maka ketika haji pulang selesai, dibiayai oleh orang tadi, haji tadi itu siapa? Untuk dirinya. Untuk orang tadi nilainya. Dikatakan waqa'a an nafsi. Wa kadza law hajja an nadrihi. Demikian pula kalau hajinya adalah untuk nazar. Kalau saya berhasil, saya akan haji. Ternyata berhasil. Dia siap-siap berangkat haji. Kamu haji apa ini? Menunaikan nazar saya. Saya sudah bernazar begini dan Allah kabulkan, maka saya akan haji tahun ini. Karena nazar saya. Berangkat dia. Yang terjadi, haji nazar dia atau haji Islamnya dia? Karena dia belum haji. Haji Islamnya. Bukan haji nazarnya yang jatuh. Atau yang terjadi, atau yang diterima adalah haji Islamnya dia. Fa innaha tanqalibu anha. Maka haji tadi berubah dari niat dia kepada yang hakiki. Niat dia untuk nazar berubah menjadi niat atau menjadi haji Islam. Yang tadinya niat untuk orang lain, tidak. Itu untukmu, kata Nabi. Hadihi atau hadha an nafsik. Ini untuk dirimu. Apakah bisa berubah niat di tengah-tengah dalam masalah haji? Bisa berubah niat. Karena haji ini ada riwayat khusus tentangnya. Sebagaimana yang terjadi dalam riwayat yang sabit, yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, dinukil pula oleh Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam, karena syarat beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu apa yang terjadi pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pada haji wada'. Ketika haji bersama Rasulullah SAW, mereka berjalan bersama Nabi masuk ke batas miqat, dan kemudian mereka tawaf semuanya dalam keadaan meniatkan untuk haji. Tawafu, sudah tawaf. Wasa'u, dan sudah sa'i mereka. Tiba-tiba perintah dari Rasulullah SAW. Ij'alu tawafakum umrah. Jadikanlah tawaf kalian sebagai umrah. Jadikanlah tawaf kalian sebagai umrah berarti merubah niat hajinya menjadi niat umrah. Orang kalau dalam keadaan hajinya adalah haji qiran atau haji ifrad, maka dari awal sudah niat haji. Tetapi kalau hajinya haji tamattu', awal niat ihram untuk umrah dulu, kemudian fasakh, kemudian tahallul, setelah tahallul niat lagi masuk untuk haji. Maka qanifidina azakumullah, mereka sudah meniatkan untuk haji, tiba-tiba Rasulullah mengatakan ij'aluha umrah, jadikanlah sebagai umrah. Berarti berubah niatnya, padahal sudah lewat. Wa kana minhumul qarin wal mufrid, padahal di antara para sahabat ada yang mengerjakan haji qiran dan ada yang mengerjakan haji ifrad. Wa innama kana tawafuhum inda qudumihim tawaful qudum. Kalau hajinya haji ifrad
atau haji qiran, maka tawaf yang di awal ketika datang, tawaf apa bagi mereka? Tawaf qudum toh? Kalau orang yang kalau orang yang hajinya haji tamattu, maka tawaf pertamanya tawaf umrah. Tapi kalau haji qiran dan haji ifrad, maka tawaf yang awal ketika dia datang itu namanya tawaf qudum. Dan tawaf qudum laisa biwajib atau laisa bifard, karena dalam haji dibedakan antara fard dengan wajib. Bukan fardu. Berarti tawaf yang diniatkannya, perbedaannya dari dua sisi. Satu, tawafnya tawaf qudum niatnya. Yang kedua, perbedaannya itu adalah yang tidak fardu. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan setelah selesai tawafnya, jadikan itu sebagai umrah. Berubah berarti. Namanya tawaf qudum menjadi tawaf umrah. Hukumnya juga beda. Yang tadinya yang tadinya tidak fard. Ya. Kalau tawaf qudum bukan fardu. Tiba-tiba jadi tawaf umrah. Umrah itu harus enggak tawaf. Ya justru isinya umrah itu ya tawaf dengan sa'i. Kemudian tahallul. Maka itu harus fardu. Jadi sudah terjadi, tapi bisa dirubah. Dari yang tidak fardu kepada fardu. Dari yang tadinya tawaf qudum menjadi tawaf umrah. Bisa atau tidak bisa? Bisa dan terjadi di zaman Rasulullah SAW. Boleh apa tidak boleh? Kalau dicontohkan berarti boleh. Ikhwan fillah azakumullah. Qad amarahum an yaj'aluhu tawafa umratin. Berarti Nabi memerintahkan mereka untuk menjadikan tawafnya sebagai tawaf umrah. Wa huwa fard, padahal itu fardu. Wa qad akhadha bidzalika Imam Ahmad, dan ini telah dijadikan oleh Imam Ahmad di dalam Fathul Haji, atau bolehnya merubah niat haji, wa amila bihi, dan mengamalkannya, wa huwa muskilun ala aslih, dan ini tentunya muskilun ala aslih. Muskilin itu membuat pertanyaan, iskal, kesulitan. Kenapa kok boleh? Padahal bukankah hadisnya yang sedang kita bahas, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya toh? Ada iskal atau tidak ada iskal? Ada iskal. Ya. Karena innama likulli imri'in ma nawa itu menunjukkan setiap orang mengamalkan satu amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya tawaf umrah ya umrah, kalau niatnya tawaf qudum ya tawaf qudum. Apalagi setelah selesai, setelah terjadi. Tiba-tiba di dalam haji ada kekhususan. Berarti yukhalif an asli. Berbeda dari hukum aslinya, dari kaidah aslinya. Apa kaidah aslinya? Kaidah aslinya adalah setiap amalan tergantung niatnya. Dinilainya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya umrah ya umrah, niatnya qudum ya qudum. Ini hukum asalnya. Tapi khusus dalam masalah haji, Rasulullah SAW membolehkan dan memerintahkan mereka untuk meniatkannya sebagai umrah. Fainahu yujib ta'yin at-tawaf al-wajib lil haji wal umrah bin niyah. Dan lebih iskal lagi bahwa Imam Ahmad tetap berpendapat rahimahullahu taala, mestinya untuk mentakyin tawaf yang wajib lil haji wal umrah bin niyah. Tawaf yang wajib untuk haji atau tawaf yang wajib untuk umrah harus ada niatnya, ini haji atau umrah. Tapi berubah boleh. Ikhwan fillah azakumullah, ada pula yang berpendapat berubah boleh itu kalau kepada yang lebih baik. Sebab Rasulullah SAW menganggap bahwa tamattu' itu adalah yang bagus, dan aku kalau mendapatkan kesempatan di masa mendatang, aku akan jadikan hajiku haji tamattu'. Ikhwan fillah azakumullah. Wa khalafahu fi dzalika aktsar al-fuqaha. Tentunya perselisihan terjadi di kalangan para ulama, dan pendapat beliau diselisihi oleh para fuqaha yang lain seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah. Wa qad yufarriqu al-Imam Ahmad baina an yakuna tawafahu fi ihramihi in qalaba kal ihram alladhi yafsikhuhu wa yaj'aluhu umrah fa yanqalibu at-tawaf fihi tab'an linqilab al-ihram kama yanqalibu at-tawaf fi al-ihram alladhi nawa bihi at-tatawwu' idza kana alaihi hajjatul Islam. Dikatakan waqad yufarriq, kadang-kadang Imam Ahmad membedakan baina an yakuna tawafahu fi ihrami, antara tawafnya ketika ihram
inqalaba, berbalik kal ihram alladhi yafsikh atau yafsukh bija'alihi atau yaj'aluhu umratan, dijadikannya sebagai umrah. Fa yanqalibu at-tawaf fihi tab'an, sedangkan tawafnya berubah sebagai tab'an. Jadi kalau membedakannya niat hajinya dari haji ifrad dari haji qiran kepada haji tamattu', maka tawafnya otomatis ngikut begitu. Kalau ngikut boleh berubah. Itu dibedakan oleh beliau, taba'an. Dan sudah pernah kita bahas di sini tentang kaidah. Yasluhu, akan boleh taba'an ma la yasluh. Apa yang tidak boleh kalau sendirian. Iya. Pernah dengar kaidah itu? Apa yang dibolehkan secara taba'an, atau dikatakan lebih tepatnya kalimatnya, boleh kalau taba'an. Apa yang tadinya tidak boleh kalau sendirian. Kalau dalam keadaan asalnya tidak boleh, kalau dalam keadaan ngikut bisa jadi boleh. Dan itu contohnya banyak dalam fikih. Seperti ketika kita membeli dengan emas satu barang. Barang itu ada emasnya. Oh, itu kan nuker emas dengan emas. Tidak. Nuker emas dengan emas, kalau tidak seimbang, beda nilainya, maka itu riba. Tetapi kalau taba'an, boleh. Apa taba'an? Saya tidak membeli emas, saya membeli rumah, tapi gagang pintunya emas. Boleh apa nggak boleh? Saya bayarnya dengan emas pula. Boleh. Ini yang dikatakan yasluh atau yajuz taba'an ma la yajuz infiradan. Boleh kalau ngikut, apa yang tadinya tidak boleh kalau sendirian. Kalau langsung emasnya dengan emas ditukar dengan beda nilai, tidak boleh. Tapi kalau ngikut boleh. Maka demikian pula tadi. Tadi yang dirubah itu satu kesatuan dari haji ifrad dan haji qiran kepada haji tamattu'. Sedangkan berubah niat umrah menjadi ini, menjadi umrahnya tadinya tawafnya, jadi tawaf qudum jadi tawaf umrah, itu taba'an, ngikut. Mafhum? Nah. Qala wa yaj'aluhu umratan fayanqalibu at-tawaf fihi tab'an linqilabil ihram, karena berubahnya niat ihramnya. Kama yanqalibu at-tawaf fil ihram, sebagaimana tawafnya dalam ihram yang dia niatkan sebagai tatawwu', idza kana alaihi hajjatul islam, jika dia sudah punya hajjatul islam, tab'an linqilabi ihramihi, dia ngikut pula ketika berubahnya niat ihramnya dia min aslihi, dari asalnya. Kita punya papan tulis. Baik. Di sini saya digambarnya. Bahwasanya tadi sudah kita sebutkan ada beberapa perubahan niat yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Berubah dari tawaf qudum kepada tawaf umrah. Berubah sa'i yang tadinya untuk ini berubah jadi untuk itu. Ini terjadi perubahan-perubahan. Dan juga tadi hadis yang awalnya, yang ada seseorang yang haji untuk saudaranya, dikatakan itu haji untukmu. Di tengah-tengah. Ini berubah niat pula. Bagaimana membahasnya? Kata beliau, kata Imam Ahmad farraqa, membedakan sesuatu yang taba'an dan sesuatu yang infiradan. Kalau taba'an boleh, kalau infiradan tidak boleh. Sedangkan perubahan niat tadi itu adalah niat dalam keadaan dia belum selesai ibadah haji. Berarti masih boleh berubah niat. Hajinya haji apa? Masih boleh. Sedangkan tawafnya, sa'inya menjadi ikut berubah pula, itu taba'an. Tidak apa-apa. Kalau taba'an, yajuzu taba'an, ma la yajuzu infiradan. Boleh kalau ngikut, apa yang tadinya tidak boleh kalau sendirian. Maka di kejadian pertama, orang tadi meniatkan haji badal, ternyata kata Rasulullah, engkau sudah haji belum? Belum. Berarti haji ini untukmu. Maka dia berubah. Hajinya untuk orang lain. Apa untuk dirinya. Maka tawafnya tadi yang dia kerjakan juga berubah. Sa'i yang dia kerjakan juga berubah untuk dirinya. Nanti yang belum dikerjakan juga berubah untuk dirinya. Semuanya untuk dirinya. Sekarang yang tadinya sunnah jadi wajib. Saya niatkan sunnah. Tawaf dia sunnah. Kemudian dari mulai tawaf qudum, sa'i untuk haji sunnah ini. Kamu kok haji sunnah ini maksudnya bagaimana? Kamu sudah haji belum?
Nanti haji wajibnya nanti saya akan sama rombongan dan pada tahun depan karena jatuhnya bertepatan hari Jumat Hajjul Akbar. Jadi saya ingin haji wajib saja, saya haji Islam saya nanti ini haji sunnah saja. Tidak bisa begitu diterangkan oleh pembimbingnya bahwa kamu ini sekarang hajatul Islam. Karena kamu belum haji. Kalau belum haji, awal kamu haji itu hajatul Islam. Karena belum tentu kamu hidup sampai tahun depan. Maka ini hajatul Islam untukmu. Baik. Berarti berubah niatnya. Oh gitu. Kalau gitu saya niatkan untuk haji wajib saya. Berubah niatnya. Yang tadi dia sudah kerjakan. Kadung sudah dikerjakan. Apakah tawaf kudumnya atau tawaf atau sa'inya. Bagaimana? Otomatis berubah. Taba'an atau infiradan? Taba'an. Ngikut. Niat hajinya berubah, maka amalan-amalan yang di dalamnya semuanya berubah. Untuk yang wajib seluruhnya. Sedangkan yang dia berubah niatnya adalah niat haji. Yang hajinya belum selesai, boleh merubah. Seperti orang sholat. Dalam keadaan dia meniatkan sendirian. Tiba-tiba ada makmum ngikut di sebelahnya. Oh, ada makmum sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dikeraskan suaranya. Berubah nggak niatnya? Berubah niatnya. Boleh apa nggak boleh? Boleh, karena belum selesai dia niat atau belum selesai ibadah salatnya. Kalau sudah bubar jalan, baru tidak boleh. Yang tadi itu saya niatkan sudah terlambat sudah. Tetapi kalau dia dalam keadaan ketika masih mengerjakan, maka bisa berubah. Haji tadi masih berjalan atau sudah selesai? Masih berjalan. Bolehkah dia merubah niatnya untuk dirinya, yang tadinya untuk orang lain? Boleh untuk dirinya. Sedangkan tawafnya menjadi berubah, ini berubah, padahal sudah dikerjakan tuntas tawafnya. Itu karena taba'an, karena ngikut saja. Sama dengan perubahan yang tadi. Yang tadinya haji qiran berubah menjadi haji tamattu'. Yang berubah itu bukan parsialnya, tapi niat saya. Yang tadinya niat haji ifrad atau haji qiran berubah menjadi haji tamattu'. Haji tamattu' caranya adalah dengan umrah dulu, kemudian tahallul. Setelah tahallul, dengan tahallul kamil, lengkap, sampai boleh jimat dengan istrinya, sampai hari tarwiyah tanggal 8, dia memulai kembali niat untuk haji, memakai pakaian ihram kembali, kemudian berangkat ke Mina dan selesaikan haji. Berarti yang berubah sesungguhnya, al-asl, pokok awalnya dia berubah. Tadinya mau niat haji ifrad atau haji qiran, berubah menjadi haji tamattu'. Itu yang berubah. Sedangkan tawafnya jadi tawaf kudumnya berubah jadi tawaf umrah. Berarti sa'inya jadi sa'i umrah. Itu taba'an. Taba'an itu ngikut. Ma yajuz, boleh kalau ngikut. Yajuz taba'an, ma la yajuz infiradan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.